kita punya keyakinan begitu. Karena merendahkan Rasul. Misalnya Rasul punya penyakit sekujur tubuhnya sampai berulat. Wah, jangankan Rasul, Ustadz kayak itu aja pun saya nggak jamin jamaahnya mau datang menengok apa tidak. Ya. Asal menengok muntah, berulatlah. Nauzubillahi min dzalik. Mustahil itu, karena mengurangi martabatnya mulia sebagai Rasul. Maka jangan kita mentah-mentah menerima di kitab-kitab Qisasul Anbiya. Qisasul Anbiya itu kan diambil dari cerita-cerita Israiliyah. Boleh kita terima selama tidak bertentangan dengan akidah. Kalau sudah bertentangan dengan akidah, wajib kita menolak. Tak boleh kita terima. Ada sebuah kisah. Katanya Nabi Allah Daud ini kan istrinya 99. Satu ketika waktu dia berada di luar istana, nampaknya ada burung cantik kali. Tertarik dia nak mengambil burung itu, tapi burung ini macam jinak-jinak burung merpati. Dokat-dokat dia semawat, tapi begitu dipegang terbang dia melompat, tidak jauh. Penasaran, tak lompat lagi dia, lompat sampai jauh dia meninggalkan istana. Sampai pada akhirnya terlihat olehnya seorang perempuan yang subhanallah cantik luar biasa. Cuman saya tak bisa membayangkan cantiknya macam mana. Belum pernah tengok, tapi cantik lah itu. Kayaknya di Kuala Tanjung ini tak ada lah ya seperti itu. Lebih cantik betul ya. Ada. Jadi terkesima Nabi Daud ingin mempersunting dia. Punya usut siapa kok agak perempuan itu. Menggetarkan hatiku. Mak cukup 100 lah ini kurasa. Dicari-cari tahu, ternyata istri panglima perang. Udah ada laki yang mana bisa. Cemana Pak bisa? Gitu pula. Cemana Pak bisa? Dibikin janda lah dia. Tapi mau bikin jandanya macam mana? Nggak mungkin dipanggil, hai panglima perangku, kau ceraikan dia karena aku tidak sama istri. Mana mungkin? Jadi cemana caranya? Gini caranya, dapat inspirasi. Panglima, berperang kau ke sana, dikirimlah perang dengan harapan matilah kau di situ. Mati kau janda istrimu, baru bisa kau dapat. Betul, mati di sana. Habis idahnya kalau cara kita, dinikahinya. Pertanyaannya, kisah macam begini, boleh nggak kita terima? Boleh. Datang apa? Subhanallah, Nabi Daud. Bisa lawak contoh. Nabi soalnya. Nggak boleh. Wajib kita tolak. Ini merendahkan Nabi Daud alaihissalam. Jangankan seorang nabi, orang biasa kayak kita aja kayak begitu. Bertamu lawak ke rumah kawan. Dek, Bu, iya mam, kau bikinkan dulu lah kami kopi. Kopi Kuala Tanjung ini luar biasa nih. Saya tadi dikasih kopi, enak memang. Bolehlah disambung-sambung pas. Sosial ya. Oh, subhanallah, banyak di Kuala Tanjung ini kelebihan. Baik. Dibikin istrinya lah, habis itu disuguhkan. Begitu tertengok sekilas, subhanallah, bergetar hati si tamu. Menyonggau.
Pulang sampai di rumah tak bisa tidur. Kok kayak gini aku? Ya Allah, kayak mana aku ini? Sampai lupa sama istrinya sendiri. Lantas berdoa-doa ada sebetulnya, ya Allah, cemana ya Tuhan? Jalan bisa. Kayaknya mesti mati lakinya ini. Didoakannya lah Pak, mati lakinya. Mati betul. Kira-kira lah, kira-kira. Terpuji apa? Tak terpuji itu sikap si laki-laki kawannya. Terlewat kali lah pula, ya Allah. Terlewat lah kalau kayak gitu. Nggak boleh. Seperti fitnah yang terjadi pada Nabi Muhammad. Saat anak angkat Nabi, kan namanya Zaid. Tradisi orang Arab tuh, kalau sudah dijadikan anak angkat itu sudah kayak anak kandung. Maka nasabnya pun berubah. Dari tadinya Zaid bin Harisah kalau saya tak salah, berubah jadi Zaid bin Muhammad. Itu tradisi Arab. Maka istri dari anak angkat itu udah kayak menantu. Nah, tak boleh dinikahi. Takdir Tuhan memang dari awal pun sudah begitulah desain Allah. Nabi nak mencarikan istri buat anak angkatnya ini. Datanglah ke keluarga Zainab. Sangka keluarga Zainab untuk Nabi pinangan tuh terhormat kali orang tuh sona. Rupanya belakangan bukan tuh aku, tuh anakku Zaid. Itu dia nak menolak, merasa tak pantas, Nabi pula yang meminangkan. Kemudian turun ayat yang menyatakan tidaklah sepantasnya orang yang beriman ketika Rasul memilihkan sesuatu kepadanya, dia punya pilihan yang lain dari pilihan yang dipilihkan Rasul. Akhirnya nerimo, tapi di dalam sebetulnya menolak. Nikahlah. Memang dari awal pun memang tidak itu pilihan. Ada sajalah apa namanya, gonjang ganjing. Bahasa apa? Bisik-bisik tetangga. Wah, recok-recok rumah tangganya. Tuh recok. Tak tahan Zaid mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah ini. Sabarlah kamu, kata Nabi juga. Enggak lama turun ayat kepada Nabi yang menyatakan bahwa nanti Zaid bakal menceraikan istrinya. Ketika diceraikan, habis idahnya kau nikahi dia. Wah, beban berat nih buat Nabi nih. Apalah kata orang Arab. Muhammad menikahi menantunya. Ini munafik nih. Itulah kesempatan nak menyebarkan fitnah itu. Nah, kisah ini dalam kajian tarikh disebut ibtalut tabanni, membatalkan tabanni. Tabanni itu anak angkat dijadikan seperti anak kandung, dibatalkan, tak boleh. Setelah peristiwa ini berubah semua, yang tadinya bin dan binti ke ayah angkatnya berubah ke ayah yang sebenar, dibatalkan. Cuma untuk membatalkan ini fitnah betapa. Apa kata orang-orang munafik? Itu kenapa kok diceraikan sama Zaid? Karena Zaid tahu sebetulnya Nabi suka sama Zainab. Masa bersaing sama ayah angkatnya, masa bersaing sama Nabi. Maka akhirnya dia mengalah. Ditambah lagi memang sebenarnya Zainab pun suka ke Nabi, bukan aku. Pernah satu ketika Nabi datang, tertengok Nabi lah muka Zainab, bergetar hati Nabi. Itu diketahui sama Zaid. Disitulah akhirnya Zaid pun menceraikan, bak bisa Nabi menikahi. Ini berita bohong lagi ini. Sengaja disebarkan sama orang-orang
munafik untuk menjatuhkan muruah Nabi. Nggak boleh kita percaya dengan cerita-cerita. Wajib kita tolak. Jangankan ke Nabi Muhammad, kawa aja pun kalau kayak gitu yang parah lah itu. Nah, jadi jangan kita percaya. Jadi Rasul boleh diterima akal, jaiz, bersifat layaknya sifat manusia, karena Rasul manusia. Cuman dengan catatan jangan yang mengurangi martabatnya yang mulia sebagai Rasul. Itu aja. Selama tidak mengurangi, tidak masalah. Rasul ada yang mati dibunuh sama orang kafir. Mengurangikah itu martabatnya yang mulia sebagai Rasul? Tidak. Justru itu meninggikan martabatnya. Kenapa? Seorang Rasul demi untuk menegakkan kebenaran, mendakwahkan ajaran Allah, maka dia rela bahkan mati mempertaruhkan nyawanya. Itu enggak kekurangan. Nah, jadi enggak mesti Rasul itu harus menang, enggak mesti. Kadang dikalahkan Allah, ada yang dimenangkan Allah, digugurkan Allah sebagai syahid di jalan Allah. Itu sah-sah saja. Sah-sah. Nabi Yahya alaihissalam mati, dibunuh. Nabi Zakaria alaihissalam mati, juga dibunuh. Tradis lagi bunuhnya, digergaji. Nabi Zakaria kan begitu kisahnya, digergaji. Nah, masa Rasul terhina gitu? Itu bukan terhina, justru ditunjukkan, ditampilkannya siap mati demi mendakwahkan agama Allah. Nah, jadi kalau Rasul begitu ya, kalau seandainya dari zaman dulu sampai gini hari ada ustaz-ustaz karena keistiqomahannya mendakwahkan ajaran Allah dan Rasulnya, kemudian akhirnya dia terzolimi, kemudian dia mati terzolimi, itu sah-sah saja. Sah-sah. Jadi nggak mesti kita lihat. Nanti kan gini, kadang-kadang kan orang nengok begini, kayak Wali Songo tuh kan. Nah, begitu ada perampok-perampok, orang-orang yang jahat nak mencelakai dia, muncul karomahnya, tiba-tiba tangannya pecah, bertumpangan semua, habis. Kayak ya cerita Wali Songo kan begitu. Ya sah juga kalau Allah membuat gitu kepada para walinya, tapi juga tidak sedikit walinya terzolimi dan akhirnya mati. Itu pun sah juga. Jadi kalau ada walinya kemudian mati terzolimi, katanya wali, tapi kok nggak sakti, kok nggak hebat, kok nggak muncul karomahnya. Karomahnya dibikin Allah dalam bentuk yang berbeda. Keistiqomahan dia, rela dia bahkan menghembuskan nafas terakhirnya demi mendakwah, itu kan karomah juga. Nggak banyak orang mampu itu. Jadi bentuk karomah itu beda-beda, nggak harus nampak macam kehebatan gitu ya. Ya kalau begitu pun boleh, sah. Baik. Jadi Rasul mati terbunuh. Rasul tidak makan lapar. Sahabat datang dengan menunjukkan kelemahan dirinya karena sudah sekian hari tak ada makanan yang masuk ke perutnya. Ya Rasulullah, lapar kali aku ya Rasul. Tengoklah di perutku, saking laparnya aku ganjal pakai batu, diikatnya batu ke perut, mengganjal. Oh gitu, sama. Aku juga lapar, nggak makan. Dibuka Nabi. Nah kan ada ganjalan juga kan di perutku. Nah ini ada batu. Cuman aku nggak recok kayak kau. Nah sekedar nggak dibilang Nabi aja gitu. Jadi Rasul juga lapar, nggak makan. Seperti kita juga.
Masa Rasul lapar? Ya, itu lapar nggak makan itu manusiawi, sifat manusia, nggak apa-apa, boleh, karena nggak mengurangi martabatnya yang mulia sebagai Rasul. Tapi kalau Rasul matanya buta, kayaknya mengurangi. Bu, ini kan lagi musim pemilihan kepala desa. Di sini enggak semua. Oh, enggak semua ya. Oh, berarti di kami saja lah ya. Sini enggak. Umpamalah di sini pemilihan kepala desa adalah salah satu yang mencalonkan tapi buta. Kira-kira awak pilihnya dia. Masih banyak yang melek yang lebih bagus. Kayaknya berpikir juga awak milih. Nanti bukan apa-apa. Takutnya kebijakannya berdasarkan pembisik kanan kiri muka belakang atas bawah. Bisa tak nampak deh. Kira-kira begitu. Itu mengurangi Rasul buta, mengurangi martabatnya. Maka itu tak boleh kita terima. Tak boleh kita terima. Maka seorang Rasul itu disyaratkan yang sejahtera dari sesuatu yang meliarkan, membuat liar tabiat orang sama dia. Maksud liar itu apa? Nggak nyaman orang, nak lari aja dari dia. Itu mustahil itu ada pada Rasul. Makanya syaratnya jangan begitu. Jangan seperti itu. Seperti misalnya contohnya buta. Seorang Rasul buta, nggak boleh kita terima itu cerita. Seorang Rasul kena penyakit baros, supak, itu penyakit kulit yang menular. Makanya bersalaman kita sama orang yang kena penyakit baros itu makruh. Dan jazam ini kusta yang putus-putus, itu pun penyakit menular juga. Makanya seandainya setelah menikah diketahui pasangan suami istri ada penyakit barosnya, ada penyakit kustanya, andai bahkan kedua-duanya punya hak untuk khiyar, meneruskan pernikahannya kah atau mempasahkan nikah, boleh, padahal yang samanya penyakitnya. Tapi tetap dibolehkan secara syar'i dia mempasang. Enggak begini, kalau lawan kau istri kau tuh tak ada penyakitnya kayak kau, wajar lah kalau minta masa. Yang dia pun ada juga yang macamnya kau, yang parah lah itu istri kau tuh, padahal dia punya penyakit yang sama kayak kau. Itu hak dia, hak dia. Jadi kalau dia tak mau, ya boleh. Secara hukum boleh dia pasang, memilih pasang. Apalagi awak tak punya, dia punya, jadi parah lagi. Jadi baros, kusta itu mustahil Rasul punya sifat penyakit begitu. Maka tidak ada nabi dan rasul yang seperti itu. Adapun bala pada Nabi Ayub, ini Nabi Ayub kan dalam kisah-kisah itu digambarkan betapa sabarnya Nabi Ayub. Cuman berlebihan sampai ada yang bilang katanya jatuh ularnya di bawah, diambilnya letakkan balik di kepalanya, Allah menyala itu. Itu. Datang awak pun saking percayanya, sampai segitunya Nabi Ayub sabarnya, ya Allah. Awak baru domam saja sudah merengek-rengek Nabi Ayub kita, hai ya Allah. Awak terima pula lah cerita. Wah, ini tak boleh. Nggak boleh. Sampai segitunya nggak boleh kita terima. Tapi kalau nggak sampai segitunya boleh, sebatasnya wajar. Iya, kalau celat sampai mengurangi martabat, enggak boleh. Enggak boleh. Masa Rasul celat? Gimana nanti mendakwahkan ajaran ini?
Begitupun buta Nabi Allah Yakub alaihi salam, itu jangan kita terima. Jadi macam mana? Itu hanya zahiri saja, bukan hakiki. Bukan hakikatnya seperti yang dalam kisah itu. Secara zahirnya begitu. Kalau ibarat kita bukan buta, sekedar tertutup selaput saja. Tertutup selaput, bukan buta. Artinya bisa dalam batas yang hilang. Ya, makanya begitu jumpa sama Nabi Yusuf, kan dikasihkan bajunya diginikan, terang balik. Dan sesungguhnya telah khilaf ulama. Khilaf di sini bukan istilah kita khilaf. Kalau kita bilang khilaf itu. Khilaf di kita silap, nggak sengaja. Ini khilaf di sini maksudnya beda pendapat. Inilah kalau mengaji kitab ini mesti digurukan. Sesungguhnya telah khilaf ulama. Ulama bisa juga silap-silap. Atau agak salah tulisnya barangkali. Jadi salah memahami. Sesungguhnya telah terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang apa pada bilangan nabi-nabi. Ada yang bilang sekian-sekian, ada yang bilang nggak sampai sekian-sekian. Itu maksudnya gitu. Jumlahnya itu terjadi perbedaan. Maka kata qil itu sebahagian kecil pendapat ulama. Ada yang mengatakan Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Tapi kata qil lagi, kata sebagian pendapat lagi, bukan 224.000, bukan 200, bukan 124, tapi 224.000. Nambah 100.000 ya. Jauh beda. Dan khilaf juga mereka itu pada bilangan Rasul. Dari sekian banyak nabi-nabi itu tidak semua Rasul. Yang Rasulnya berapa? Kata qil 313 orang Rasul. Tapi kata qil lagi, kata sebagian lagi 314 orang, bukan 313 tapi 314. Beda satu aja ya, beda satu. Dan kata qil 315 orang, ini pun beda satu-satu aja. Dan yang aslam, aslam, jangan dibaca Islam ya. Kalau Islam pakai lamnya pakai alif. Ini aslam. Apa itu aslam? Yang paling selamat. Yang paling selamat menahan diri. Jangan ditentukan jumlahnya, tahan. Daripada demikian, jangan dibilang jumlahnya sekian, jangan. Itu yang selamat. Karena kita tahu pasti berapa. Makanya jangan dibilang, jangan dibatasi. Sekian, gitu jangan. Takutnya bukan apa-apa kalau segitu. Kalau ternyata nggak sampai segitu, berarti kita melebihkan bilangan Rasul. Berarti ada yang bukan Rasul kita masukkan dia jadi Rasul. Kan salah. Atau iya kalau segitu, kalau ternyata kurang, berarti ada yang Rasul tidak kita masukkan ke hitungan sebagai Rasul. Kan kurangi. Kalau tadi menambahi, ini mengurangi. Makanya yang selamat jangan ditentukan jumlahnya. Wallahu a'lam. Habis. Itu yang paling selamat. Jangan kita menentukan berapa bilangan. Itu yang paling selamat. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Minhum man qasasna alaik
wa minhum man lam naqsus alaih. Artinya sebahagian dari mereka itu, nabi-nabi dan rasul-rasul itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ada yang kami ceritakan atasmu, ada yang kami ceritakan kepadamu. Itulah yang disebutkan di dalam Quran, yang 25 rasul termasuk Nabi Muhammad. Dan sebagiannya lagi mereka itu tidak kami ceritakan atasmu, malam naqsus alaih, ada yang kami tidak kisahkan, tidak kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad. Lah yang nggak diceritakan ini kan kita nggak tahu. Makanya kalau kita tentukan sekian, takutnya iya kalau sekian, kalau kurang berarti nggak kita masukkan yang dia rasul, kan salah kita. Atau iya kalau sekian, kalau ternyata masih lebih lagi ada yang rasul, kita tidak masukkan ke golongan rasul, salah lagi. Mengingat karena ada sebagian rasul yang kami tidak ceritakan kepada engkau ya Muhammad, enggak diceritakan, berarti kita nggak tahu pasti kenapa harus ditentukan sekian. Maka jalan yang paling selamat jangan ditentukan sekian. Wajib kita mengimani secara ijmal bahwa Allah telah mengutus rasul-rasulnya ke permukaan bumi. Ya, habis itu berapa jumlahnya Allah lah yang tahu, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tahan diri dari menghitung bilangan jumlahnya. Dah habis. Cuman yang wajib kita ketahui yang diceritakan Allah, disebutkan Allah dalam Quran, itulah 25 nabi dan rasul. Itu mengimaninya wajib secara tafsili. Selebih dari yang 25 wajib diimani secara ijmali. Nggak wajib kita tentukan berapa jumlahnya. Jam berapa ini? Saya tengok ke atas tadi. Setengah 12. Setengah 12 kurang 10. 10 menit untuk bertanya. Ya. Jadi kita padangkan, memang sampai pula stasiunnya udah. Jadi kita padangkan.